وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahiman iyakum, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepadanya atas kesempatan ini dan memujinya atas kesaannya dan keagungannya. Semoga dia senantiasa jadikan kita istiqomah di atas iman dan berjumpa dengannya dalam keadaan dia ridho pada kita sekalian. Salat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti dalam dia sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadhim, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafidh Ta'ala, masih terkait dengan pembahasan yang keempat dari pengurusan jenazah, yaitu tentang menguburkan jenazah dan hal-hal yang terkait dengannya. Sampai pada siapa yang berhak menurunkan jenazah ke liang lahatnya. Sudah sebutkan di majelis yang lalu bahwa orang yang paling berhak untuk menurunkan jenazah ke liang lahatnya adalah kaum laki-laki dari orang-orang terdekat dengan mayit. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Maka orang-orang yang punya hubungan kekerabatan secara rahim, sebagian mereka lebih patut dibandingkan sebagian yang lain untuk mengurusi mereka, tercatat dalam kitab Allah. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang hal tersebut, seperti yang beliau sebutkan tentang jenazah pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian yang mengurusi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ayahnya itu paman Nabi SAW meninggal dunia, yaitu Abu Thalib, yaitu Ali sendiri, kemudian pamannya Abbas dan juga Fadl. Dan demikian juga Rasulullah SAW pun demikian. Dan dikatakan wa yajuzu lirrajul an yatawalla bi nafsi dafna zaujatihi. Seorang suami boleh menguburkan jenazah istrinya, langsung turunkan olehnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Wadidtu anna dzalika kana wa ana hayyun fa ya'tuki wa dafantuki." Aku sangat suka bila itu terjadi, yaitu engkau wafat dan aku masih hidup, maka aku persiapkan jenazahmu dan aku kuburkan. Kalau dikatakan wa alaman yatawallad dafna an la yakuna qad watiya fi tilkal lailah. Dan bagi orang yang ingin menguburkan jenazah, maka hendaknya di malam harinya dia tidak bergaul dengan istrinya. Wa illa fayatawallad dafna rajulun akhar. Jika ternyata orang yang berhak menguburkan jenazah itu menurunkan mayit ke liang lahatnya, malamnya dia bergaul dengan istrinya, maka digantikan orang lain, yaitu selain dari dia. Walau kana ajnabiyan 'anil mar'ati, walaupun dia bukan mahram bagi mayit wanita ini, orang lain. Mungkin tetangganya, mungkin masyarakat di lingkungannya, tidak mengapa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan syahidna binta Rasulullah SAW
wa Rasulullah SAW jalisun al qabri. Kami menyaksikan jenazah anak perempuan Rasulullah SAW dan saat itu beliau duduk di atas kuburan. Wa ra'aitu 'ainaihi tadma'an, dan aku melihat kedua matanya meneteskan air mata. Faqal hal fikum min ahadin lam yuqarifil al-lailah? Apakah ada dari kalian yang tadi malam tidak bergaul dengan istrinya? Faqala Abu Talha. Abu Talha mengatakan, aku tadi malam tidak bergaul dengan istriku. Qal fanzil fi qabriha, maka turunlah ke kuburannya. Fanazila fi qabriha faqabaraha. Lalu Abu Talha turun ke kuburan anak perempuan Nabi SAW ini, kemudian menguburkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini Nabi SAW tidak turun karena beliau malamnya sudah bergaul dengan istrinya. Maka hadis yang mulai ini menjelaskan bahwa Nabi SAW beliau tidak turun untuk menguburkan anaknya. Padahal orang yang paling berhak, tetapi beliau meminta orang lain, Abu Talha, orang lain, untuk turun ke liang lahat untuk menurunkan jenazah anak perempuannya. Dan ini menjadi patokan untuk pelaksanaan hal tersebut. Berikutnya wasunnatu idkhalul mayyit min muakhiratil qabri. Dan yang sunnah, segala sesuatu perbuatan kalau mengikuti sunnah, yaitu apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka ini pahalanya lebih sempurna. Wasunnatu, dan yang disunahkan, yaitu kebiasaan yang dilakukan Nabi SAW dulu, ketika menguburkan mayit, memasukkan mayit dari arah kakinya. Berdasarkan hadis Abi Ishaq, beliau mengatakan ausal Harits an yusalla alaihi Abdullah bin Yazid wa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlail qabr wa qala hadha min as-sunnah. Kata beliau, Al-Harits berwasiat agar nanti jenazahnya disalatkan oleh Abdullah bin Yazid sebagai imam. Maka Abdullah bin Yazid pun menjadi imam, menyolatinya. Kemudian memasukkan jenazah ini ke kuburannya dari arah kaki kuburan. Belum mengatakan ini termasuk sunnah. Jadi kuburan itu kan memanjang dari utara ke selatan. Yang badan mayit ketika dikuburkan menghadap ke arah kiblat, miring ke kanan. Dan kepala di sebelah utara. Maka masukkan mayit dari arah kaki, yaitu dari arah selatan. Jadi kalau ini mayit tidak diturunkan dari arah kiblat atau dari belakangnya. Tidak dari timur atau tidak dari barat, tapi dari selatan. Jadi digotong begini. Bukan diturunkan begitu, tapi diturunkan dari arah selatan. Ya, demikian. Lalu diturunkan. Ini sunnahnya. Kemudian berikutnya, wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihil yamin. Kemudian mayit diletakkan di kuburannya menghadap ke sisi kanan. Wa wajhu qibalatal qiblati, dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblati wa yasarihi. Kepala dan kedua kakinya, kepalanya di kanan kiblat dan kakinya di kiri kiblat. Yaitu kalau kita menghadap kiblat, nah maka kanan itu utara, maka kiri itu selatan. Wa ala hadza jara amal ahli Islam. Demikianlah yang berlangsung dari amal ahli Islam min ahdi Rasulullah SAW ila yaumina hadza, dari sejak zaman Nabi SAW sampai pada hari kita ini. Yang seperti kita saksikan. Ya, seperti kita saksikan. Akhirnya sangat dianjurkan
kita apabila ada jenazah kerabat sendiri, ya, orang kita kenal, kita mengurusi. Kita mengurusi. Selain pahala yang besar, juga kita di sana menghidupkan ilmu tentang masalah pengurusan jenazah. Kita menghidupkan sunnah dari sunnah Nabi SAW. Sebab kalau kita cermati sekarang, petunjuk-petunjuk ini sudah mulai luntur. Sudah mulai luntur. Dan orang yang mendapatkan tugas untuk ngurus jenazah, apa yang mereka dapatkan dari sebelum mereka. Karena mereka ini menjadi asistennya, lalu menggantikan, begitu terus. Ini ketika kita sampaikan begini sunnah, tidak menerima. Maka kita harus menghidupkan. Dan alhamdulillah di beberapa daerah sudah dibentuk tim pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, sampai menguburkan, dan bahkan ada dari mereka yang membuat liang lahat. Ya. Kemudian berikutnya, wa yaqulu alladhi yad'u fi lahdihi. Dan orang yang ada di lubang kuburan yang akan masukkan mayit ke dalam lubang kuburan ini, ketika meletakkan jenazah, ya, meletakkan tadi, maka membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Boleh sunnah, boleh millah. Siapa yang baca? Orang yang ada di liang lahat. Bukan orang yang ada di atasnya. Jadi yang ada di atasnya walaupun tahu diam, kecuali mengingatkan saja. Fulan baca meletakkan jenazah Bismillah ala millati Rasulillah atau ala sunnati Rasulillah. Dan yang kita jumpai di beberapa tempat, kalaupun jenazah semua seakan-akan tahu, ya, sehingga ribut. Sudah biarkan mereka yang bekerja, itulah mereka yang mengamalkan syariat ini. Kita yang menghantarkan, cukup kita melihat, kecuali ada kekeliruan baru diluruskan bagi yang tahu. Itu pun cukup mereka yang dianggap paling alim di antara mereka. Di antara mereka. Dan demikian harusnya dalam setiap amal yang di sana berkumpul banyak manusia. Seperti contoh salat jamaah. Salat jamaah apabila imam bacanya ada yang lupa, siapa yang mengingatkan? Siapa yang mengingatkan? Orang yang di belakangnya. Yang di belakangnya, dan kanan kirinya, terus begitu. Yang paling dekat dengan imam agar suaranya dekat. Kalau ternyata semuanya diam, imam belum ingat apa yang harus dia baca setelahnya, maka silahkan yang hafal ayat kelanjutannya, dia mengingatkan dengan suara yang didengar oleh imam. Bukan teriak, bukan. Suara yang didengar oleh imam dengan jelas. Kadang sebagian teriak dari sudut masjid. Ya, karenanya yang orang yang berdiri di belakang imam itu orang yang harus siap untuk mengingatkan imam atau menggantikan imam. Begitu. Dan termasuk dalam pengurusan jenazah ini, biarkan. Orang alim lah yang nanti mengingatkan mereka. Ini gambaran secara umum tentang menguburkan jenazah. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya, masih pembahasan yang keempat ini, masalah penguburan jenazah, yaitu sunnah-sunnah dalam penguburan jenazah atau setelah penguburan jenazah. Sunnah-sunnahnya. Yang pertama, yustahabbu liman 'indal qabri an yahtu minat turab thalatha hathayat biyadaihi jami'an ba'dal faragi min saddil lahdi. Dianjurkan bagi yang menghadiri penguburan jenazah untuk mengambil tanah dengan dua tangannya, lalu ikut mengurukkan ke kuburan tersebut setelah lahat ditutup dengan tanah. Jadi ketika
lahat diuruk, ya, diuruk. Kita yang hadir itu ambil dengan 2 telapak tangan kita. Ambil tanah, lalu diurukan, ikut diurukan. Ini sunnah, dianjurkan. 3 urukan. Dari mana kita tahu ada itu? Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW shalla ala janazatin. Bahwa Rasulullah SAW pernah menyolati seorang jenazah, thumma ata qabral mayyit, lalu mendatangi kuburan mayit tersebut, fahatsa alaihi min qibali ra'si thalathan. Lalu ikut mengurukan tanah dari arah kepalanya 3 kali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan isnad yang sahih. Yang kedua, an yurfa'al qabru anil ardi qalilan nahwa shibrin. Kubur boleh ditinggikan maksimal 1 jengkal. 1 jengkal dari mana? 1 jengkal dari tanah di sekitarnya. Yang yang tidak digali. 1 jengkal saja. Wala yusawwa bil ardi, dan tidak diratakan dengan tanah. Apakah hikmahnya? Sebelum kami menjelaskan hikmahnya adalah agar orang tahu kalau itu adalah kuburan. Sehingga boleh diberi tanda. Nanti akan disebutkan apa yang harus diperhatikan. Kemudian hikmah lainnya adalah kuburan itu lambat laun tanahnya akan semakin padat, sehingga dia apa istilahnya itu? Ya, ke bawah gitu kan. Apalagi di kita pakainya kayu, ya kan? Penutup jenazah dengan kayu sehingga kayunya keropos, sehingga ambles ke bawah. Beda dengan di daerah padang pasir, itu dengan batu. Dengan batu. Sehingga tidak mungkin amblas tanahnya, tapi tetap bagaimana? Akan lambat laun ke bawah, belum lagi terkena angin. Maka dianjurkan, disunahkan, ditinggikan, dan tidak lebih dari 1 jengkal. Wadzalika liyatamayyaza fayusanu wala yuhanu. Sehingga tempat itu dibedakan dari tempat lainnya, bahwa ini kuburan. Sehingga manusia yang mengetahui itu kuburan menjaganya dan tidak menghinakannya. Karena ada larangan-larangan terkait dengan kuburan. Tidak boleh dibangun, tidak boleh diinjak, tidak boleh dihinakan, dan semisalnya. Dikatakan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW al-hada lahda fa nasaba alaihi liban nasaban wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Bahwa Nabi SAW pernah dibuatkan untuknya lahat, kemudian tanahnya ditinggikan, ya, dan diberi tanda, dan tingginya sekitar 1 jengkal. Yang ketiga, an yuj'ala musannaman. Ya. Musannaman. Apa itu musannam? Yaitu tanda. Ya. Agar diberi tanda. Sebagaimana hadis Sufyan At-Tammar mengatakan, ra'a qabran Nabi SAW musannaman. Bahwa beliau melihat kuburan Nabi SAW diberi tanda. Tanda kalau ini adalah kuburan. Itu dengan ditinggikan 1 jengkal, kemudian diberi tanda. Dari kata zirwatus sanam, yaitu punuk onta. Ya, tandanya seperti punuknya onta. Yang keempat, an yu'allimahu bihajarin aw nahwihi, dan diberi tandanya itu dengan batu atau semisalnya.
liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi, dan agar dikuburkan siapapun yang meninggal dunia dan diberi tanah tersebut oleh keluarganya sehingga tahu ini kuburan kerabatnya. Ya, ini kuburan kerabatnya. Coba barangkali ingin ziarah kubur dan misalnya tahu kuburannya yang mana. Berdasarkan hadis Al-Muttalib ibn Abi Wadda'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lamma mata Utsman bin Maz'un ukhrija bi janazati fadufina fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamluhu faqama ilaihi Rasulullah wa hasara an dhira'aihi, bahwa ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya, kemudian dikuburkan. Maka Nabi SAW memerintahkan seorang untuk memberinya batu. Namun orang ini tidak kuat mengangkatnya. Maka Nabi SAW datang kepadanya dan mengangkat batu tersebut. Ya. Kemudian menurunkannya dari pundaknya dengan kedua tangannya dan letakkan di kuburan tersebut. Qala Katsir qala al-Muttalib, dia mengatakan qala alladhi yukhbiruni dzalika Rasulullah sallallahu ka'anni anzuru ila bayadi dhira'i Rasulullah sallallahu hina hasara anhuma. Kata periwayat yang memberitakan hal tersebut seakan-akan aku melihat putihnya dua lengan tangannya Nabi SAW yang bagian atas ketika beliau mengangkat batu tersebut di pundaknya lalu menurunkannya. Tsumma hamalaha fawada'aha 'inda ra'sihi, ya, lalu menurunkannya dan meletakkan batu tersebut di atas kepala kuburan. Jadi menurut tandanya di bagian kepala. Kalau di kita di sini berarti di bagian utara. Kemudian beliau katakan waqal, lalu mengatakan atu'allamu biha qabru akhi wa udfana ilaihi man mata min ahli. Apakah kuburan saudaraku diberi tanda atau dikuburkan dengannya siapapun yang mati dari keluargaku? Nah, ini pertanyaan berupa berita bahwa kuburan boleh diberi tanda. Namun kata sebagian ulama, tanda tersebut tidak dituliskan apapun karena ada larangan khusus tentang hal tersebut. Dan kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Beliau katakan yang kelima, an yaqifa ba'da dafni 'indal qabri fatratan min zaman. Ketika jenazah sudah dikuburkan, maka hendaknya orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut berdiri sejenak, beberapa saat. Wa yad'u lahu, lalu mendoakan mayit. Jadi ketika sudah dikuburkan, sudah diberi tanda, jangan langsung pergi meninggalkannya. Tapi dianjurkan masing-masing yang hadir untuk mendoakan mayit. Bagaimana mendoakannya? Beliau katakan wa yad'u lahu bitatsbit, agar mendoakannya agar Allah memberikan tasbit padanya. Apa itu tasbit? Kekokohan, kesanggupan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Wa yastaghfiru lahu, dan agar Allah mengampuninya. Ya. Wala yulaqqinahu at-talqin al-ma'ruf al-yawma, dan tidak dibimbing untuk membaca jawaban pertanyaan seperti yang banyak dilakukan pada zaman ini, kata beliau. Li'anna al-haditha al-warida fihi la yasih. Karena hadis tentang hal itu hadisnya tidak sahih. Dan talqin itu berlaku, sudah kita lewati sebelumnya, berlaku bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Karena hadis bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, talqin yaitu
bacakan agar orang ini mengikuti, itu namanya talqin. Seseorang mengatakan sesuatu agar diikuti oleh orang yang mendengar, itu namanya talqin. Seperti guru tahfidz mengajar hafalan surat-surat Al-Quran kepada anak-anak, namanya talqin. Atau mengajari kosakata bahasa Arab, lalu diikuti anak-anak, namanya talqin. Yaitu menyampaikan kata-kata lalu diikuti oleh yang mendengar. Nah, di sini beliau SAW menyebutkan lakinu mautakum, talqinkan mayit kalian. Mayit di sini maknanya orang yang menjelang mati. Dengan ucapan la ilaha illallah. Ditalkinnya dengan la ilaha illallah. Adapun yang sekarang dilakukan, maka ini tidak berdasarkan hadis yang sahih. Dan apabila satu amal tidak ada dasar dari hadis yang sahih, maka amalnya tidak diamalkan. Ini kesepakatan para ulama. Karena amal harus berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itulah mendoakannya, yaitu ucapan Allahumma gfir lahu wa thabbithu. Allahumma gfir lahu wa thabbithu. Berulang-ulang. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dia dan kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan. Bikin dia mampu. Jadikan dia mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Ya. Adapun mayit, kata ulama, ketika sudah dikuburkan, dia tidak bisa mendengar. Kecuali mendengar sesuatu yang khusus. Yang menyadarkannya bahwa dia sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, yang maknanya seorang mayit ketika dikuburkan, maka dia mendengar suara langkah sendal keluarganya yang meninggalkannya. Suara sendal yang meninggalkannya. Jadi hanya mendengar suara sandal. Adapun ketika diajak bicara, maka Allah menjelaskan itu tidak berlaku. Allah sebutkan dalam beberapa ayat hal tersebut. Di antaranya Allah firmankan ya tentang hal tersebut. Allah sebutkan di surat, di antaranya surat Az-Zumar, bukan, maaf, surat Fatir. Allah berfirman surat Fatir menjelaskan bahwa mereka tidak mendengar di ayat yang ke-14. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian memanggil mereka, mereka tidak mendengar panggilan kalian. Atau kalau mereka mendengar, mereka tidak menjawab seruan kalian. Justru tambah sedih. Kalau orang ini bukan orang beriman. Ahli maksiat mati lalu dikatakan, ya fulan. Bila kau ditanya oleh malaikat, man rabbuk? Jawab, Rabbi Allah. Kata Allah, dia tidak mendengar. Kalaupun mendengar, dia tidak bisa mengikuti, tidak bisa menjawab. Dia katakan, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengikuti, malah tambah sedih. Jadi mendengarnya itu khusus suara sendal keluarganya yang pulang meninggalkan dia, menyadarkan dia bahwa saya sudah mati, ditinggalkan di kubur itu sendirian. Maka beliau pun sebutkan hadis yang lain, yatba'ul janazatu thalatha. Maaf, yatba'ul janazata thalatha. Yang mengikuti jenazah dikuburkan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'ul itsnan wa yabqa tsalits. Oh, kama qala sallallahu. Yang 2 pulang lagi setelah itu, dan yang masih bersama mayit yang 3.
Yang pulang lagi keluarga dan hartanya, pulang lagi. Dan yang masih bersamanya amalnya. Yang kemudian ketika mayit ini melewati fitnatul qabr, pertanyaan malaikat, maka datanglah amalnya Allah wujudkan menjadi sosok manusia yang menemani di alam kuburnya. Bila amalnya saleh, maka yang menemani adalah sosok yang indah dan berbau wangi dan menyenangkan. Tapi bila amalnya maksiat, maka yang datang padanya sosok yang buruk, berbau tidak sedap dan menakutkan. Itu yang terjadi. Kemudian beliau katakan, wala yulaqqinuhu at-talqin al-ma'ruf al-yauma. Tidak ditalkinkan dengan talqin yang dikenal zaman sekarang. Lian al-hadits al-warid fihi la sahih, karena hadis yang disebutkan tersebut tidak sahih. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahmatan fi Zadil Ma'ad. Dinukilkan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahmatan dalam Zadil Ma'ad, walam yakun yajlisu yaqra'u 'inda al-qabr wala yulaqinul mayyit kama yaf'alun nas al-yawma. Dan tidak boleh siapapun yang mengantarkan jenazah duduk-duduk dan membaca apapun di kuburan. Baca apapun tidak ada. Tidak ada bacaan khusus menguburkan jenazah. Dan tidak juga mentalkinkan mayat seperti yang dilakukan manusia zaman sekarang. Zaman beliau menuliskan ini. Beliau hidup sekitar tahun 700 lebih Hijriah. Ini sudah beliau katakan 700 tahun yang lalu. Wa nuqilanil Imam Ahmad qaulahu. Lalu beliau menukilkan dari ucapan Imam Ahmad, lalu ucapannya, ma ra'aitu ahadan fa'ala hadza illa ahla Syam. Aku tidak melihat seorang pun mengamalkan ini kecuali penduduk Syam. Penduduk Syam yaitu penduduk Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon zaman sekarang. Kemudian beliau katakan, Wan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, lalu berdiri di samping mayit, yaitu samping kuburan, faqal, mengatakan, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Jadi beliau ketika selesai dikuburkan berdiri, yang lain masih duduk, lalu mengatakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, yaitu mayit, dan mintalah kepadanya kekokohan iman. Karena sekarang dia sedang ditanya. Maka berdoa, Allah maghfir lahu wa tsabbithu. Berapa kali? Terserah, diulang-ulang. Itu yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang namanya khutbah penguburan jenazah. Sebagaimana tidak ada wasiat pernikahan. Tidak ada asalnya. Karena sekarang ini seakan-akan kalau ada yang akad nikah, harus ada yang khutbah nikah gitu ya. Khutbah nikah itu yang menyampaikan, nanti kita bahas insya di kitab nikah, yang menyampaikan wali. Jadi wali, wanita kalau mau menikahkan anaknya, mengucapkan innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Nah, itu namanya khutbah nikah. Wali yang mengucapkan. Adapun tausiah nikah, mau disampaikan boleh, tidak juga tidak mengapa, tidak harus. Kapan pun. Demikian juga khutbah penguburan jenazah tidak ada. Sekarang ini seakan-akan harus ada, mencari ustadz, siapa nih ustadz. Maka suka sembunyi jauh, biar tidak diminta. Tidak ada asalnya. Kecuali orang yang paling alim di situ, spontan. Misal, sedang ngumpul jenazah di sana, canda tawa, ya, canda tawa, ngobrol tentang hasil apa? Hasil pemilu. Suaranya keras-keras. Selesai, setelah mengucapkan minta kepada Allah ampunan dosa dan sabat, lalu berikan nasihat. Bahwa keadaan sekarang ini, keadaan kita harus sedih, harus mengambil pelajaran, kita semua akan
juga menemui seperti mayit ini, hendaklah kita mempersiapkan diri, jangan banyak canda tawa, khususnya di tempat dan keadaan seperti ini. Nah, begitu diingatkan. Diingatkan. Itu spontan, sesuai dengan keadaan. Kalau ada yang niat teriak-teriak, pun spontan berdiri, nasihati. Jangan dari keluarga untuk ada yang niyah, khususnya kaum wanita. Dijelaskan. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada penyimpangan, ya sudah seperti asalnya. Yaitu tidak ada nasihat penguburan jenazah. Tidak ada. Yang ada itu komando tadi agar minta kami ingatkan, bukan komando, maaf. Mengingatkan orang yang mengiringi jenazah dikuburkan untuk mendoakan untuk mayit ampunan dari Allah dan juga kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian beliau katakan, An Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa idza ana mittu fala tusahibni naihatun wala narun. Fa idza zamantumuni fasannau alayya turab sannan. Tsumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yukassamu lahmuha hatta sta'nasa bikum wa anzuru madza uraji' bihi rusul rabbi. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau berwasiat, jika aku mati nanti, ini penting. Masing-masing kita kalau sudah mendapati ajalnya datang, karena kata sebagian ulama, setiap orang yang sakit khususnya, kalau yang sehat tidak disebutkan tanda-tandanya. Yang sakit khususnya, dia akan mendapatkan tanda ajalnya dekat. Ya, dia rasakan. Maka dia menyampaikan wasiat tentang pengurusan jenazahnya agar dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan agar tidak melakukan niyahah. Seperti disebutkan nasihat wasiat ini oleh sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata beliau, fa idza ana mittu, jika aku mati nanti, maka jangan ada seorang pun yang niyahah dari keluargaku yang meratap. Jangan. Sehingga kata sebagian ulama, kalau mayit sebelumnya sudah wasiat demikian lalu ternyata ada yang melakukan, dia berlepas diri. Dan dia tidak masuk dalam hadis yang disebutkan, yang sudah kita bahas sebelumnya, innal mayyita la yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Sungguh mayit diadab di kuburnya disebabkan karena ratapan yang dilakukan di antara keluarganya. Ketika dia berwasiat, maka berlepas diri. Wala narun, dan jangan juga diiringi dengan api. Karena di sebagian daerah menjadi budaya ketika menguburkan jenazah membawa obor. Bukan karena malam hari, bukan. Bawa obor. Dan misalnya, seperti harus pakai payung, atau harus macam-macam. Tiap daerah adatnya berbeda, beda. Maka harus kembalikan kepada petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian jika kalian menguburkanku, maka uruklah aku dengan tanah. Ya. Yang agak tinggi. Yang tadi disebutkan maksimal 1 jengkal. Kemudian pasanglah sekitar kuburanku, ya, tanah berkeliling seperti kalian ketika menyembelih onta. Jadi onta ketika disembelih itu tidak seperti menyembelih kambing atau sapi. Di onta itu sembelihnya sambil berdiri, ditusuk, kemudian tarik. Ditusuk bagian ini ya, apa yang namanya kalau kita ya? Ini tusuk, tarik. Sehingga darahnya mengucur di sekitarnya, lalu banjir sekitar tubuhnya, maka agar darahnya tidak melebar kemana-mana, diuruk di sekitarnya itu tanah gundukan. Seperti itu. Kalau di kita mungkin Allah alam bisawab, ini boleh atau tidak yang dengan batu berkeliling itu. Bukan di semen, bukan. Hanya batu saja dikeliling. Nah itu seperti itu. Tapi dengan tanah. Dan kata beliau,
sehingga kalian mengenal itu kuburan. Ya. Dan setelah itu aku melihat apa yang akan disampaikan utusan Tuhanku kepadaku, yaitu pertanyaan yang disampaikan. Makanya kata para sebagian ulama, ketika kita tahu ini, masing-masing kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang disampaikan dua malaikat di alam barzakh. Walaupun kita sekarang tahu pertanyaannya apa, jawabannya apa, ketika di barzakh belum tentu bisa menjawabnya. Karena hanya hamba Allah yang diridhoi saja yang mampu untuk bisa menjawabnya dan memudahkan. Oleh karenanya dibantu dengan yang masih hidup mendoakan mayit ini kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bisa menjawab. Yang keenam kata beliau, di antara sunnahnya adalah wa yushra'ul julus indal qabri atnad dafni. Disunahkan dan disyariatkan apabila proses penguburan berlangsung, maka yang hadir yang mengiringi jenazahnya untuk duduk. Ya. Because di tadhkiril hadirin bil maut. Agar yang hadir duduk itu sambil menyaksikan, mengingat kematian bahwa itu pun akan menimpa dirinya. Ya. Tidak kemudian sibuk untuk ribut ngatur yang menguburkan, sibuk foto-foto, sibuk di video. Nah, jangan. Cukup ambil pelajaran bahwa kita pun akan seperti itu nasibnya. Beliau katakan li hadits Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau katakan kharajna ma'a Rasulullah SAW fi janazati rajulin minal ansar. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar, fantahaina ilal qabri walamma yulhadu. Lalu ketika sampai di kuburan dan dia dimasukkan ke liang lahatnya, fajalas Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Maka beliau pun duduk dan kami pun ikut duduk sekitarnya, ka'anna ma'ala ru'usina thair, seakan-akan di kepala kami ada burung. Apa maksudnya seakan-akan di kepala kami ada burung? Ketika seorang dari kita diam, seakan-akan ada burung, agar burung tidak pergi karena ada goyangan, maka diam. Khusyuk, sehingga kepalanya tidak bergoyang. Ya. Lalu beliau katakan, wa fi yadi 'udun yankutu bihi fil ardi. Dan di tangan Nabi SAW ada sebatang kayu untuk mencoret-coret tanah. Farafa ra'sahu lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan, Ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw thalatha. Adalah kalian semua berlindung pada Allah dari azab kubur. Kemudian diucapkan 2 kali atau 3 kali, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Mayit sekarang dia mendengar suara langkah sendal-sendal pengantarnya ketika pulang kembali ke rumahnya. Hina yuqalu lahu, saat itulah dia didatangi 2 malaikat dan ditanya, ya hadza man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Wahai fulan, siapa Rabbmu yang kau ibadahi? Apa agamamu yang kau beribadah kepada Allah? Dan siapa nabimu yang mengajarimu cara ibadah? Ini 3 pertanyaan. Besok akan kita lanjutkan hadis ini dan masih kelanjutan dari masalah mengurus jenazah di pekan yang akan datang insyaallah. Apa yang bisa berkait dan mudahkan mengamalkannya dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu bisawab. Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, nanti. Kami sebentar pun ini. Sampai berkesuburan. Pendampingan dan tinggi tak ada sebenarnya katakan itu tinggi sementara siapa masih